Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah dengan NIM 2311110081. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi proposal skripsi tentang yang berjudul dampak postingan di media sosial terhadap status nusyuz istri, perspektif hukum Islam. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian hukum yang diampu oleh dosen Ibu Ika Atikah SHI MH. Nah, di sini ada 9 poin. Nah, poin yang pertama itu dari latar belakang. Pernikahan dalam Islam adalah kontrak atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan seksual mereka dengan persetujuan dan kemauan bersama dari kedua belah pihak. Nah, pernikahan merupakan sumber kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang diliputi oleh cinta dan ketenangan yang dicapai melalui cara-cara yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung ke pembahasan kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini ada bagaimana sih peraturan konsep nusyuz istri dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Yang kedua, apakah postingan negatif istri di media sosial terhadap suami dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz? Yang ketiga, bagaimana implikasinya hukum dari status nusyuz istri? Nah, yang ketiga yaitu tujuan masalah. Yang pertama meneliti bagaimana tindakan istri menyebarkan permasalahan rumah tangga atau aib si suami di media sosial dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong istri melakukan postingan tersebut seperti rasa kesepian, frustasi, kebutuhan untuk diakui, dan kekurangan. Nah, yang ketiga, menganalisis dampak dari penyebaran aib suami di media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga yang bisa berupa kerusakan hubungan, konflik yang makin tajam, dan betonasi status nusyuz istri. Terus yang selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu manfaat penelitian. Nah, yang pertama dari manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini memperkaya literatur hukum Islam mengenai konsep nusyuz istri dengan memasukkan konteks media sosial, khususnya penyebaran skandal rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini menawarkan panduan bagi suami dan istri tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk mencegah konflik yang timbul dari unggahan yang dapat memicu nusyuz, seperti pengakuan publik tentang perselingkuhan atau keluhan mengenai masalah rumah tangga. Nah, terus pembahasan yang selanjutnya yang kelima. Yang kelima tentang studi penelitian hukum. Nah, penelitian sebelumnya mengenai dampak unggahan media sosial terhadap status nusyuz istri dari perspektif hukum Islam telah banyak dikaji atau banyak dibicarakan oleh mahasiswa sebelumnya di berbagai universitas Islam atau universitas Islam di Indonesia. Berikut ya yang saya ambil dari referensi sebelumnya atau skripsi sebelumnya. Yang pertama ada Nur Khairunisa tahun 2023, terus ada Sofia tahun 2023, yang ketiga Fatahatul Hasanah 2024, yang keempat Margia Ningsih, dan yang kelima Muhammad Wafa Sofwatal Haq. Nah, selanjutnya penjelasan yang keenam tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini yang pertama ada beberapa metodenya. Yang pertama penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus atau fenomenologi. Nah, terus penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang postingan di media sosial. Terus ada penelitian kuantitatif yang didesain survei dengan metode pengumpulan data. Terus yang ketiga penelitian pendekatan itu
yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif atau gabungan. Terus ada yang keempat, sumber data. Dalam hal ini di sumber data primer itu dapat mencakup wawancara dengan istri atau observasi langsung atau dokumentasi yang terdiri dari rekaman percakapan, postingan atau bukti. Nah, terus data sekunder juga merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Antara lain seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan skripsi, atau dokumen hukum, keputusan pengadilan agama dan peraturan-peraturan yang berkaitan tentang status nusus. Nah, selanjutnya pembahasa belum, masih yang tadi. Yang kelima, teknik pengumpulan. Nah, teknik pengumpulan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang melibatkan tinjauan literatur yang relevan lah sebagai sarana pengumpulan data. Masuk kalau bahasanya itu memerlukan pencarian bahan. Nah, jadi di sini hukum normatif. Nah, hukum tertentu yang sedang diselidiki bergantung pada pendekatan yang dipilih. Adapun dalam penelitian ini hanya digunakan pengumpulan data sekunder meliputi studi pustaka, studi dokumen, studi arsip. Nah, yang keenam, teknik analisis data. Lanjut yang ketujuh, tentang kerangka pemikiran. Media sosial itu berfungsi sebagai platform komunikasi yang menggunakan individu mengekspresikan diri, berbagi keluhan dan berinteraksi secara langsung. Nah, masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu tentang sistematika penulisan. Nah, dari struktur penulisan skripsi terdiri dari bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, terus bab 2 ada tinjauan teoritis, terus bab 3 gambaran dari umum putusan, terus bab keempat analisis dan rekonstruksi kriteria, dan yang kelima penutup. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini saya ambil dari beberapa buku atau beberapa referensi, seperti dari buku, dari jurnal, dari skripsi dan lain sebagainya. Karena ya daftar pustaka atau referensi itu sangat penting bagi yang ingin membuat karya ilmiah. Kenapa? Ya karena kalau tidak adanya referensi, maka sesuatu dari karya ilmiah tersebut tidak akan mungkin diterima dan tidak bagus. Nah, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi